Selamat datang di channel Komuno Anime, channel yang membahas seputar One Piece. Pada video ini Mimin akan mereview One Piece chapter 1040. Selamat menyaksikan. Judul chapternya adalah Jatuh dengan Kuping yang Tuli. Lalu untuk covernya menunjukkan Niji dan Yonji yang sedang membayangkan saat-saat mereka dikalahkan oleh Big Mom. Selanjutnya bagian awal chapter ini melanjutkan scene di chapter lalu, di mana Big Mom ditembak oleh gelombang elektromagnetiknya Kid dengan teknik yang bernama Damnet Pang. Lalu ada juga peta kecil yang menunjukkan keadaan Pulau Onigashima yang berlubang, dan ada tanda silang yang menunjukkan lokasi Big Mom berada. Selanjutnya serangan Kid ternyata tidak bisa melukai tubuh Big Mom, hanya mentok pada kulit luarnya saja. Bahkan Big Mom pun masih bisa tersenyum saat menerima serangan itu. Kid terlihat cukup kesal, dia berusaha memperbesar serangan gelombang elektromagnetiknya. Di sisi lain Big Mom mulai menguasai situasi. Dia bahkan bisa bicara dan mengatakan bocah-bocah sialan kepada Kid dan Law. Para kru bajak laut Hati dan kru bajak laut Kid pun sangat terkejut dengan daya tahan tubuh Big Mom. Terlebih lagi kedua kapten mereka sudah sampai pada batasnya. Selanjutnya Big Mom akan melakukan serangan balik dengan teknik soul focus. Di sini korban teknik Big Mom itu harus memilih dua hal yang berat. Pertama, memberikan 50 tahun usianya, atau kedua menjadi budak Big Mom. Soul focus pun diaktifkan, life or slave, hidup atau menjadi budak. Jiwa para kru Chokaido pun mulai tertarik keluar. Para kru bajak laut Kid meminta kapten mereka untuk mundur karena situasi sudah berubah jadi sangat gawat. Beberapa jiwa pun kembali keluar dari tubuhnya. Sementara itu Big Mom yang sedang menggunakan soul focus terlihat lebih mengerikan. Walaupun sedang menerima serangan gelombang elektromagnetik dari Kid, Big Mom tetap tidak bergeming karena soul fokusnya sedang bekerja. Selanjutnya kini giliran kru bajak laut Hati yang meminta kaptennya untuk mundur. Tetapi Law dengan tegas menolaknya dan menyuruh anak buahnya saja yang mundur. Lalu Kid pun berkata bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan dari nenek tua yang sudah sekarat seperti itu. Selanjutnya Law membuat room baru yang bernama Air Room. Law pun berkata bahwa panggilan soft focus itu tidak akan bekerja jika tidak ada suara yang terdengar. Sementara itu kita dapat melihat bahwa soul focus tidak mempan kepada Kid dan Law. Jiwa kedua kapten itu tidak tertarik keluar karena mereka tidak takut kepada Big Mom. Lalu tiba-tiba Homies Mystery berusaha menyerang Law dari belakang, tapi Law sudah menduga akan munculnya serangan itu. Di sisi lain Kid masih berkonsentrasi untuk menembakkan gelombang elektromagnetik kepada Big Mom dengan lebih kuat lagi. Selanjutnya Law menggunakan Air Room-nya dan ternyata efek spesial dari room itu adalah silent atau diam alias tidak bersuara. Korban soul focus Big Mom pun jadi selamat karena suara Big Mom tidak terdengar lagi. Law pun membayangkan sosok Corazon yang telah menginspirasi teknik Air Room-nya ini. Sementara itu Big Mom jadi sangat terkejut karena suaranya jadi tidak terdengar. Lalu Mystery yang tadi akan menyerang juga jadi kebingungan karena suara tuanya tidak terdengar olehnya. Salah satu anak buah Law pun memberitahu bahwa Mystery sudah ada di belakang kaptennya. Akhirnya Law bisa mengalahkan Mystery dengan mudah karena Homies itu sedang kebingungan. Di saat yang sama Kid berhasil menguatkan gelombang elektromagnetiknya untuk mendorong Big Mom ke bawah. Tubuh Big Mom pun terhempas menuju ke bagian bawah Onigashima. Di sini kondisi Big Mom tidak baik-baik saja karena dia telah gagal menggunakan soul focus. Sambil terjatuh Big Mom berusaha memanggil Hera dan Prometheus, tapi hal itu sia-sia karena suara Big Mom tidak terdengar. Akhirnya Big Mom sampai di ruang bawah tanah Onigashima tempat Yamato berada. Yamato pun terkejut dengan kemunculan Big Mom yang bahkan suaranya tidak terdengar. Lalu Big Mom berusaha membuat Homies baru dengan menyentuh benda-benda di sekitarnya, tapi dia tetap tidak bisa membuat Homies karena suaranya tidak terdengar. Bahkan Big Mom malah melakukan sebuah kesalahan dengan merusak lapisan esnya Yamato pada sebuah bahan peledak.
Akibatnya sebuah ledakan pun terjadi di ruangan itu. Ledakan itu ikut berpengaruh kepada Kazenbo, sementara Yamato berhasil melindungi diri dengan puing-puing yang ada. Kazenbo yang terkena ledakan berubah menjadi kecil, kemudian melepaskan diri dari tubuh utamanya. Kazenbo kecil pun masih memanggil-manggil nama Orochi. Nah, ledakan yang terjadi itu pun cukup besar, hingga membuat lubang di bagian bawah Onigashima. Big Mom pun terlihat kena efek ledakannya, ada asap yang keluar dari mulutnya. Sambil terjatuh, Big Mom mengingat Roger dan mengatakan bahwa Raja Bajak Laut itu telah membuat masalah dengan memulai era bajak laut terbesar. Akibatnya banyak orang yang ingin menjadi bajak laut, dan hal itu merepotkan para Yonko. Lalu Big Mom pun mempertanyakan tentang One Piece. Nah, ketika Big Mom jatuh dan mengoceh tentang Roger, kita bisa melihat keadaan beberapa karakter lain. Pertama ada Chopper dan para Yakuza yang ada di aula utama. Mereka ikut terguncang karena pertarungan Big Mom itu. Lalu Robin dan Brook masih berlari menghindari kejaran para CP0. Kemudian ada Zoro yang sedang pingsan dengan berlumuran darah. Akibat guncangan itu, Zoro pun jatuh ke bawah Onigashima. Lalu keadaan Hiyori dan Orochi diperlihatkan. Orochi terjungkal karena efek ledakan, dan Hiyori masih memainkan samisen sambil menggunakan topengnya. Selanjutnya ada pertarungan Raizo versus Fukurokuju. Di sini Fukurokuju sudah terbaring dan meminta air, sementara Raizo masih berdiri tegak menahan panasnya api yang sudah menyebar itu. Big Mom pun jatuh semakin dalam menuju lubang besar yang sebelumnya dibuat oleh Law pada daratan Wano Kuni. Di sini Big Mom jadi kesal karena suaranya tidak terdengar dan tidak ada juga yang menjawab pertanyaannya. Akhirnya Big Mom masuk ke dalam lubang itu dengan sebuah ledakan, tapi dia menyatakan tidak akan mati semudah itu, dan dia akan mengingat nama Kid dan Law serta tidak akan memaafkan mereka berdua. Ledakan besar pun terjadi di dekat ibu kota bunga. Tapi suara ledakan itu tidak terdengar karena room spesialnya Law. Nah, di sini Kid dan Law pun terkonfirmasi sebagai pemenang pada pertarungan ini. Iya, setelah menang kondisi Kid dan Law tidak baik-baik saja. Mereka terlihat kelelahan dan kehabisan tenaga serta mengalami luka-luka. Para kru mereka pun bersorak atas kemenangan ini. Menurut mereka ini akan jadi berita besar karena seorang Yonko berhasil dikalahkan. Dengan berlinangan air mata, anak buah Kid dan Law menghampiri kapten mereka. Selanjutnya ada Momonosuke yang bisa melihat Yamato dari lubang yang dibuat oleh Big Mom. Momo pun bertanya bagaimana bisa ada lubang sebesar itu di bawah Onigashima. Yamato pun menjawab bahwa salah satu bom telah meledak, tapi dia berhasil mengamankan bom-bom yang lain dengan teknik Reiki. Selanjutnya Momonosuke mengatakan sesuatu yang sangat penting, yaitu Sunisa sudah berada dekat dengan Wano Kuni. Yamato jadi terkejut karena dia tahu bahwa Sunisa itu adalah gajah yang tertulis di dalam jurnal Oden. Momonosuke mengatakan bahwa 800 tahun yang lalu Sunisa sudah membuat sebuah kesalahan, dan dia itu ternyata adalah rekan dari Joy Boy. Oke, sampai di sini aja review One Piece chapter 1040 ini. Jika ada saran dan kritik bisa disampaikan pada kolom komentar. Mimin Komuno Anim, terima kasih.